Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enis Rukmana. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi, PP 412 Pasil 113. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Cirengas, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang bisa dikatakan baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, maupun hukuman. Dalam motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga paparan atau motivasi perilaku manusia, ada dua yang disebut dengan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian kita sebagai guru, kita harus bisa menumbuhkan atau menimbulkan motivasi internal yang dimiliki oleh murid kita, di mana motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian dengan motivasi internal ini diharapkan juga hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal yang ada pada diri murid. Kemudian kita akan membahas tentang posisi kontrol seorang guru, di mana ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Diharapkan kita sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus dimiliki yaitu yang posisi manajer, di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kemudian kita akan membahas tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas,
dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian kita akan memaparkan tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dalam 3 tindakan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di koneksi antar materi modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif, adakah kaitannya dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3? Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi dengan budaya positif di modul 1.4, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian, koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi dari semua kegiatan yang telah dipelajari di modul 1.4 ini adalah sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Jawabannya, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik terhadap murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Kemudian refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau.
seharusnya posisi kontrol saya adalah manajer, yaitu menangani masalah dengan penerapan tindakan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan refleksi selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, refleksi yang selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer, di mana posisi sebagai manajer itu akan berdampak sangat baik terhadap penanganan, terhadap hubungan antara guru dan murid. Kemudian refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diluputi perasaan bersalah dan merasa tidak enak pada murid karena harus memberikan hukuman, konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sudah mulai tenang, nyaman, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saat itu saya belum mengetahui istilah segitiga restitusi. Saya hanya menjalankan satu langkah segitiga restitusi pada saat menangani masalah dengan murid, yaitu tahap menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah salah. Akan tetapi setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dari memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, akan tetapi bisa dilakukan di lingkungan tempat tinggal murid juga, agar menjadi kebiasaan dan bahkan menjadi karakter baik bagi murid, baik di lingkungan sekolah maupun luar lingkungan sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.